teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Barbara Carmel Oes, biasa dipanggil Barbie dari Pondok Baca Deplo Bamora. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan dua kegiatan praktek baik literasi, yakni praktek baik yang pertama, membaca puisi untuk Mama dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh adik Gracel. Dan praktek baik yang kedua, orang tua membaca buku untuk anak yang akan dilakukan oleh Mama Oes dan adik Maura. Oke semuanya, daripada kita mengulurkan waktu lebih lama lagi, mari kita dengarkan praktek baik dari Pondok Baca Deplo Bamora tentang isi. Kepada adik Gracel, dipersilakan untuk maju. Oke, mari kita sambut adik Gracel dengan tepuk tangan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now I want to read a poetry with the title is I am happy you are my mother. Please join me. I am happy you are my mother, 'cause you take good care of me. You love me and you show it. So I am as happy as can be. I love you very much, and so I want to say thank you for all you do and happy Mother's Day. Thank you very much for your attention. My God bless you. Bye. See you. Iya. Oke, Terserah. Terserah. Maju terus. dan sekarang mari kita dengarkan praktek baik orang tua membaca buku untuk anak. Untuk Mama Oes dan adik Maura, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Kasih. Buka buku. Mama, bisakah Mama baca buku ke saya? Oke kakak, Mama akan baca buku yang berkaitan dengan kesehatan. Kakak dengar baik-baik ya, karena setelah Mama baca nanti, kakak Barbie akan bertanya kepada kakak. Judul Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM. Salah satu pendekatan untuk mengubah perilaku kita agar kondisi kita tetap higienis dan sanitasi kita tetap baik dan terjaga dengan harapan menurunnya timbul penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya seperti malaria, gatal-gatal, dan lain-lainnya. Maka ada satu program yang saat ini digalakkan oleh pemerintah dan LSM adalah program sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa disebut STBM dengan 5 pilar utamanya, yaitu 1. Jangan buang air besar di sembarang tempat, tapi kita harus buang air besar di jamban atau WC. Karena kalau kita buang air besar sembarangan, maka kotoran kita dihinggapi lalat, dan lalat hinggap di makanan kita sajikan, maka makanan kita tidak bersih lagi, dan kalau kita makan, maka kita bisa terkena penyakit diare. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun pada air yang bersih sebelum kita makan dan minum. Karena kalau kita tidak cuci tangan, maka kotoran yang ada di tangan bisa masuk ke tubuh kita bersama makanan yang kita makan, maka kita bisa terkena penyakit diare. Yang ketiga, pengolahan air minum makanan rumah tangga. Misalnya air yang kita minum harus direbus dahulu, harus disaring, disimpan di tempat yang tertutup rapat. Peralatan makan seperti piring, sendok harus bersih. Makanan dan minuman yang kita sajikan harus baik dan benar.
Yang keempat, pengamanan sampah rumah tangga, yakni jangan biarkan sampah berserakan. Harus ada tempat sampah. Sampah tidak boleh dibakar, tapi harus ditimbun di dalam tanah. Jangan buang sampah ke sungai dan di saluran drainase atau di dalam tanah. Jangan buang sampah ke sungai dan saluran drainase atau tempat terbuka. Pengamanan sampah ini penting guna mencegah polusi udara serta aliran air di sungai dan di saluran drainase tidak terhalang oleh sampah. Yang kelima, pengamanan limbah cair rumah tangga dengan maksud agar tidak ada genangan air di sekitar rumah kita, karena genangan air menjadi sarang jentik-jentik nyamuk yang bisa menyebabkan kita terserang penyakit malaria. Demikian bacaan tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Mudah-mudahan bacaan yang singkat ini menjadi panduan dalam membiasakan diri untuk hidup sehat. Terima kasih. Oke, tadi Adik Maura sudah mendengarkan bacaan yang dibawakan oleh Mama OS tadi. Sekarang kakak akan bertanya kepada Adik Maura. Apa judul bacaan yang dibacakan oleh Mama OS tadi? Sanitasi total berbasis masyarakat. Oke, mantap. Sebelum kita makan atau minum, kita harus buat apa dulu agar kita punya tangan ini bersih saat kita makan atau minum? Kita harus cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Oke. Maura, air yang baik untuk kita minum itu air yang mana? Air yang sudah dimasak dan yang sudah disaring. Oke, mantap. Maura, bagaimana cara kita mengamankan sampah di rumah kita agar tidak berserakan? Kita harus menyiapkan kotak sampah. Sampah sebaiknya ditimbun di tanah. Sampah tidak boleh buang sembarangan di saluran air. Oke, pintar. Dan ini pertanyaan kakak yang terakhir untuk Maura ya. Maura, kenapa air yang tergenang di rumah kita tidak baik untuk kesehatan kita? Karena genangan air. Aduh, maaf kakak, saya lupa. Oke, kakak sambung ya. Karena genangan air menjadi sarang jentik-jentik nyamuk yang dapat menyebabkan kita terserang penyakit malaria. Iya. Sudah. Terima kasih untuk Mama dan adik-adik. Mari kita tutup dengan yel-yel literasi. Ya. Salam literasi. Belu membaca. Pondok baca. Hari Sabtu. Wajib baca buku. Tekad kami. Jadikan belu. Kabupaten Literasi. Yes, yes, yes. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kisah. Di Kabupaten Belu, hiduplah seorang raja yang bertakhta di kerajaan Wifulan. Sang raja mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Betedo. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tua dan kakak laki-lakinya yang bernama Manekbot. Raja dan permaisuri berharap sang putri akan membawa berkah untuk kesejahteraan kerajaan dan seluruh rakyatnya. Karena itu, mereka berniat untuk memingit sang putri. Raja pun memanggil putranya. Manek, Manek, kemarilah. Mengapa Bapak memanggilku? Tanya Manekbot. Begini putraku, Bapak ingin mengurung adikmu. Di belakang istana ini ada sebuah pohon beringin yang besar dan rimbun. Dirikanlah sebuah rumah kecil di atas pohon itu dan tugasmu adalah mengawasinya. Perintah sang raja. Manekbot pun segera melaksanakan perintah bapaknya. Ia membuat rumah kecil di atas pohon dan membuat tangga yang terdiri dari 7 buah anak tangga besar, 7 buah anak tangga sedang, dan 7 buah anak tangga kecil. Semua itu dibuat dari kayu cendana yang harum semerbak.
Ketika rumah itu selesai dibangun, sang putri pun mulai menetap di rumah itu. Dan sejak saat itu, ia mulai hidup seorang diri di rumah kecil itu. Untuk mengisi kesepiannya, setiap hari ia selalu menganyam dan menyulam. Karena bosan dan sedih, malam harinya ia selalu melantunkan lagu-lagu yang sedih. Senandungnya terbawa angin malam dan menggetarkan telinga orang yang mendengar. Suatu malam di bulan purnama, putra mahkota dari kerajaan Loro yang bernama Maneloro mendengar sayup-sayup suara yang merdu dari kejauhan. Itu membuat hati sang putra mahkota bergetar dan penasaran ingin mengetahuinya. Dengan kesaktiannya, ia terbang mencari sumber suara tersebut. Tak berapa lama kemudian, ia pun menemukan sumber suaranya. Ia kaget ketika melihat ada rumah kecil yang indah berada di atas pohon, dan ia lebih kagetnya lagi karena sumber suara berasal dari dalamnya. Perlahan-lahan ia mulai mendekati rumah itu dan berusaha mengintip melalui sebuah lubang kecil. Ia kaget karena melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Aduhai, bukan hanya suaranya yang merdu, namun wajah gadis ini pun cantik, ucap Maneloro dengan kagum. Perlahan-lahan ia mendekati pintu dan mengetuk dengan perlahan-lahan. Lalu berkata, "Selamat malam gadis cantik, bolehkah saya meminta bantuanmu?" Pinta Maneloro. Putri Betedo pun mendengar di luar rumahnya itu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ia segera pergi ke balik pintu. Ia berusaha ingin melihat siapa laki-laki yang berada di depan rumahnya itu. Namun, karena cahaya remang-remang, ia tak bisa melihatnya dengan jelas. "Siapa Anda? Ada apa datang kemari?" Tanya sang putri di balik pintu. Maneloro menjawab, "Namaku Maneloro dari kerajaan Loro. Saya kagum dengan suara merdumu itu. Bolehkah saya masuk?" Pinta Maneloro. Sang putri pun senang. Tanpa disadarinya, ia membukakan pintu dan langsung terperanjat ketika melihat ketampanan laki-laki itu. Dalam waktu singkat, keduanya sudah tampak akrab dan mulai saling bercanda. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua masing-masing. Setiap malam, Maneloro bersama istrinya, menjelang pagi, ia sudah terbang kembali ke istana Loro agar tidak ketahuan keluarga Betedo. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Karena itu, malam-malam selanjutnya, ia tidak bisa mengunjungi istrinya lagi karena harus merawat ayahnya yang sakit. Suatu malam, Manekbot pergi ke rumah adiknya untuk melihat keadaannya. Kedatangannya yang secara tiba-tiba membuat sang putri panik karena belum sempat menyembunyikan sepasang baju yang masih tergantung di dinding rumahnya. Manekbot kaget karena melihat ada pakaian laki-laki di rumah adiknya. "Hoi Betedo, mengapa ada pakaian laki-laki di rumahmu? Pakaian siapa itu?" tanya Manekbot. Mendengar itu, sang putri hanya diam dan menunduk. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Hoi Betedo, mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku?" bentak Manekbot. Maafkan adik kak, pakaian itu milik suami saya, ucap Betedo dengan takut. Mendengar hal itu, telinga Manekbot bagai disambar petir. Mukanya memerah bagai dibakar api. "Apa katamu? Pakaian suamimu? Sejak kapan kau menikah dan siapa suamimu itu?" "Sebulan yang lalu, saya dan Maneloro menikah, putra mahkota dari kerajaan Loro."
Mengapa engkau melakukannya? Bentak Manekbot. Manekbot benar-benar merasa malu karena perbuatan adik satu-satunya itu. Ia merasa sia-sia membuat rumah cendana. Ia tidak ingin melihat adiknya lagi. Ia segera turun dengan tangan tergenggam. Saat kakinya berpijak pada tanah, ia berhenti dan memanggil adiknya. "Hoi Betero, turunlah. Engkau telah membuat malu keluarga kerajaan," seru Manekbot. Sang putri sangat ketakutan. Ia tahu kalau kakaknya benar-benar sangat marah dan ia hanya bisa pasrah menerima hukuman dari kakaknya. Perlahan-lahan, ia menuruni tangga demi tangga sambil menyanyikan lagu-lagu yang sedih. Saat ia sampai di anak tangga terakhir, ia mendapatkan hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur jatuh ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu di kerajaan Loro, Mane Loro yang sedang tidur di samping ayahnya, kaget dari bangunnya, ia segera mengingat istrinya. Dengan kesaktiannya, ia terbang ke rumah istrinya. Sesampainya di sana, ia mendapatkan istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia menyambar tubuh istrinya dan terbang ke istana Loro. Sesampainya di istana Loro, ia segera mengobati istrinya. Dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Putri Betedou hidup kembali. Akhirnya keduanya menyesali perbuatan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua. Akhirnya keesokan harinya mereka meminta restu dari orang tua keduanya masing-masing, dan keduanya mengampuni serta merestui. Pesan moral yang tergambar dalam cerita ini bahwa penyesalan selalu datang kemudian, di mana biasanya seseorang baru akan menyesali perbuatannya ketika ditimpa suatu musibah. Namun, menyesali dan mengakui serta meminta maaf dengan sungguh-sungguh itu merupakan sifat yang terpuji. Sekian dan terima kasih. Iya.